Sudah siap? Kamera siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dinuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين فجماعة مجلس تعليم مصلى نور الفضيلة channel Guru yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk bisa kembali hadir di Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Yang di taman inilah kita mengenal tentang Allah Azza wa Jalla. Yang di taman ini kita mengenal tentang syariat Islam dengan baik. Di taman ini kita mengenal perincian seputar ibadah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hanya orang-orang yang bersemangat untuk menunaikan perintah Allah, yang selalu siap untuk tergerak menghadiri majelis-majelis ta'lim. Karena Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan alangkah berbahagianya orang-orang yang diberikan anugerah berupa ilmu yang bermanfaat. Tidak ada anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang paling terbaik melainkan anugerah kenabian. Dan tidak ada anugerah yang paling terbaik setelah anugerah kenabian melainkan ilmu yang bermanfaat. Maka seseorang yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla berupa pemahaman yang baik dalam masalah agama, maka dia telah mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat-sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yu'til hikmata man yasha." Allah memberikan al-hikmah. Hikmah di antara maknanya adalah ilmu agama. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan al-hikmah, maka dia telah mendapatkan anugerah yang sangat banyak, sangat besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk-duduk di majelis ta'lim seperti ini. Kita akan diberikan sebuah anugerah yang paling terbesar, dan kita akan menjadi orang yang berbahagia karena dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang faham terhadap masalah agama. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ilmu agama dengan baik. Kita memohon kepadanya ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kita kitab Fiqh Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Ya alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan terbaru, yaitu kaifiyatu tathhiri an-najasat, tata cara membersihkan najis. Sudah sampai poin yang ketiga. Sekarang yang keempat ya. Sudah kita sampaikan poin-poin seputar tata cara membersihkan najis. Sudah sampai poin yang ketiga, yaitu cara membersihkan pakaian apabila terkena darah menstruasi.
Yang mana poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga ini hadis-hadisnya sudah kita bacakan pula di bab sebelumnya seputar benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Yang pertama adalah cara membersihkan kulit bangkai, cara mensucikan kulit bangkai dengan cara apa? Kulit bangkai suci dengan cara disamak, dibersihkan dan dialih fungsikan. Yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi. Ini dinamakan dengan dibal atau disamak. Kemudian yang kedua, cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing dengan cara apa? Dicuci sebanyak 7 kali. Cucian pertama dengan tanah, ya. Yang ketiga, cara membersihkan pakaian apabila terkena darah menstruasi dengan cara apa? Mengerik, menggosokkan dengan air. Kemudian yang ketiga, menyiramnya. Menyiram apanya? Bagian yang kena najisnya saja. Kemudian apakah bekas-bekas bercak darah atau bekas warna darah yang masih hinggap di pakaian membuat pakaian masih dalam keadaan najis? Tidak. Nabi SAW memberikan, menginfokan, mengabarkan bahwa la yadurruki atharuhu. Bekas-bekas bercaknya darah tidak mengapa. Nah, kita masuk pada poin selanjutnya, yang keempat, yaitu tathiru dzairi thawbil mar'ah. Tata cara membersihkan ujung bawah pakaian perempuan. Sudah belum ya? Udah juga. Dengan cara apa? Diteruskan perjalanannya, ya, karena debu-debu yang selanjutnya akan mensucikannya. Dan Nabi SAW memberikan batas panjang ujung bawah pakaian perempuan hanya sampai seberapa? Batas maksimalnya 1 hasta. Ya, 1 hasta. Hasta itu ujung jari tengah sampai sikut, itu 1 hasta. Dan para sahabiat saat itu memakai pakaian yang panjangnya 1 jengkal setelah telapak kaki. Kemudian poin yang kelima sudah belum ya? Belum baik. Yang kelima, tathiru thawbi min bawli as-sabiyyi ar-radhi'. Tata cara membersihkan pakaian dari air kencing bayi yang masih sudah sampai poin antum udah nulis sudah ada ya, masyaallah. Terus sampai nomor 8 yang belum. Sudah juga. Masya Allah. Masya Allah, udah berarti ya. Kajian sudah selesai kalau gitu. Baik, ya. Sunnah fitrah sudah juga. Belum, baik. Poin yang kelima, membersihkan pakaian dari air kencing bayi yang masih menyusui. Dengan cara apa? Dirincikan. Kalau bayinya laki-laki yang masih menyusui, maka dengan cara dicipratkan. Adapun kalau bayinya perempuan, maka dicuci sebagaimana kencing orang dewasa. Dan bayi laki-laki ketika sudah mulai makan makanan atau mengonsumsi selain ASI, maka air kencingnya dihukumi sebagaimana kencing orang dewasa. Baik. Kemudian poin yang keenam, cara membersihkan pakaian yang terkena madhi, air syahwat, air yang keluar ketika syahwat memuncak. Bagaimana caranya? Ya, dicuci apanya? Area yang terkena najisnya dengan air seberapa liter ya, enggak sampai literan, tapi setelapak tangan, seefisien mungkin. Kalau kurang maka boleh lebihkan sedikit. Kemudian cara membersihkan bawah sendal dengan cara apa? Menggesekkan ke tanah. Yang ke-8 yang terakhir, cara membersihkan lantai dengan cara disiram. Ini semua merupakan hukum asal cara membersihkan najis-najis yang ada. Jadi masing-masing najis cara membersihkannya berbeda-beda dan kita wajib mengembalikan tata caranya kepada dalil sampai kita kesulitan untuk mempraktekkannya. Kalau kita tidak kesulitan, maka praktekkan. Kalau kita kesulitan, maka kita boleh membersihkan dengan cara apapun dan dengan benda apapun
yang fungsinya sama seperti air, yaitu dapat menghilangkan najis. Kita kesulitan mencari tanah untuk membersihkan air liur anjing. Maka dengan air biasa insya Allah najisnya sudah hilang. Tinggal memang tidak ada hal yang dapat menghilangkan bakteri air liur anjing melainkan tanah. Namun tidak mengapa. Kita telah membersihkan dengan media pembersih paling terbaik yaitu air. Kemudian barang siapa yang kesulitan untuk membersihkan dengan air misalnya, karena tidak ada air. Karena tidak ada air, maka dia boleh menggunakan benda apapun yang fungsinya sama seperti air. Ya apapun dia maksudnya, atau mungkin sabun, atau mungkin ditiup dengan angin, atau mungkin dijemur di bawah sinar matahari. Yang jelas usahakan agar najisnya hilang. Ya, hinggap dimanapun usahakan kita mempraktikkan sesuai dalil. Kalau tidak bisa maka boleh menggunakan alat-alat penghilang najis dengan cara apapun yang fungsinya mirip seperti air. Baik, kita masuk pada pembahasan terbaru yaitu sunnah fitrah, sunanu al-fitrah, sunnah fitrah. Apa itu sunnah fitrah? Sunnah fitrah adalah perbuatan-perbuatan yang apabila dikerjakan, maka pelakunya berada di atas fitrah. Perbuatan-perbuatan yang apabila dikerjakan, maka pelakunya berada di atas fitrah, dalam kurung keadaan yang Allah inginkan. Keadaan yang Allah inginkan. Sunnah fitrah. Perbuatan-perbuatan yang kalau kita kerjakan maka kita berada di atas fitrah atau keadaan yang Allah inginkan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ada pembahasan dalam Kitabut Thaharah yang bernama pembahasan sunnah fitrah. Perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan seorang muslim bersih dan rapi sesuai syariat. Masing-masing bisa mengklaim dirinya rapi, masing-masing mengklaim dirinya bersih sesuai dengan hawa nafsunya, tapi belum tentu berdasarkan syariat Islam dia bersih. Seseorang bisa mengklaim dirinya rapi dan ganteng maksimal, namun ternyata menurut kacamata Islam dia jauh daripada kata rapi. Bahkan dia merapikan dirinya dengan perkara yang Allah murkai. Contoh, seorang laki-laki dia memiliki gaya rambut mengikuti kebiasaan orang-orang di luar Islam. Contoh kecil misalkan ketika sedang viral, gaya rambut memanjangkan poni, membotak habis sampingnya misalnya, lalu menguncirnya ke belakang seperti membungkus plastik kresek. Ya, ini pernah viral beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang sedang viral belah tengah. Nah lihat ya, laki-laki belah tengah, kemudian rambut sampingnya dibotak habis, lalu pakai masker, lalu foto dengan gaya-gaya ala-ala negara apa misalkan. Menurut dia yang berdandan seperti itu, dia rapi tidak? Menurut dia rapi tidak? Rapi. Menurut dia ganteng tidak? Tapi menurut Islam gimana? Gimana menurut Islam? Bahkan ada orang yang dia model rambutnya macam-macam lah. Menurut dia rapi. Tapi menurut kacamata Islam belum tentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anil qazar, melarang qazar. Apa qazar? Mencukur sebagian, memanjangkan sebagian. Sedangkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sya'run falyukrimhu, yang punya rambut muliakan. Gimana cara muliakannya? Falyahlikhu kullah aw yatrukhu kullah.
Kalau mau cukur semua, kalau panjangkan semua. Jangan cukur sebagian lalu sisakan sebagian, secuil saja. Ya, semua dicukur kecuali beberapa bagian. Ini sebuah larangan dari Nabi SAW. Ternyata untuk mengatakan kita itu rapi atau kita itu ganteng maksimal harus didasari pada kacamata Islam. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ada perempuan yang memelihara kukunya, memanjangkan kukunya, lalu mengkuteknya, melukisnya. Dia panjangkan kukunya, dia hias-hias. Yang resikonya akhirnya air wudhu tidak bisa masuk ke dalam kukunya dan seterusnya. Menurut perempuan tersebut rapi tidak? Rapi, cantik tidak? Cantik. Tapi ternyata untuk mencantikkan diri harus sesuai dengan arahan-arahan dan koridor-koridor syariat Islam. Nah, orang yang mengerjakan sunnah-sunnah fitrah, maka insya Allah dia berada dalam keadaan indah, keadaan baik, keadaan rapi, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan sunnah-sunnah fitrah ini kita akan bacakan. Dalam bab ini ada 2 buah hadis. Hadis yang pertama berisikan tentang 5 sunnah-sunnah fitrah. Hadis yang kedua berisikan tentang 10 sunnah-sunnah fitrah yang sebagiannya dihukumi wajib dan sebagian dihukumi sunnah. Dari 5 atau 10 sunnah-sunnah fitrah ini sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah. Apa saja sunnah-sunnah fitrah itu? Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 sunnah fitrah. Yang pertama al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Sunnah fitrah yang pertama mencukur bulu kemaluan. Yang kedua al-khitan, sunnah. Yang kedua sunnah. Yang ketiga waqassus syarib, mencukur kumis. Mencukur kumis. Yang keempat wa natful ibid, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima wa taqlimul azfar, memotong kuku. Memotong kuku. Ya, sunnah fitrah pada hadis yang pertama disebutkan ada 5. Pertama apa tadi? Mencukur kemaluan. Bulunya ya, bulunya. Jangan salah ya. Mencukur bulu kemaluan. Yang kedua apa? Khitan. Apa itu khitan? Sunnah. Mencukur kemaluan berarti. Bukan mencukur, itu memotong. Baik. Yang ketiga, mencukur kumis. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, memotong kuku. Ma'asyiral muslimin berjamaah rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis Abu Hurairah diterangkan bahwa sunnah fitrah yang pertama adalah mencukur bulu kemaluan. Ini dihukumi sebagai sunnah, namun bukan berarti sunnah yang dimaksud karena sunnah akhirnya kita boleh untuk memelihara bulu kemaluan dan memanjangkannya. Para sahabat mengatakan Rasulullah SAW memberikan kami batas waktu maksimal untuk mencukur bulu kemaluan tidak lebih dari 40 hari. Ya, jangan sampai kita membiarkan lebih dari 40 hari. Maka jangan sekali-kali ada yang menggondrongkannya.
mengembangbiakannya. Namun bukan berarti, dan kami terus mencari jemaah sekalian, apakah ada ancaman bagi yang memanjangkan bulu kemaluan? Ternyata mudah-mudahan tidak ada. Namun tentu seseorang akan berdosa kalau dia meremehkan sebuah sunnah. Dan tidak ada juga pernyataan kalau bulu kemaluan dipelihara sampai panjang maka syaitan akan hinggap di sana. Tidak ada dalil, wallahu a'lam, karena kita harus mendatangkan dalil seputar perkara gaib. Ya, belum tentu juga syaitan mau hinggap di sana. Dia juga pilih-pilih, tidak sembarangan. Nah, apakah syaitan hinggap di sana? Kita belum menemukan dalilnya, wallahu a'lam. Maka meskipun memang tidak ada ancaman, jemaah sekalian, jangan sampai membiarkan lebih dari 40 hari. Alasannya apa? Bukan karena alasan-alasan mistis, bukan. Tapi karena biasanya di usia 40 hari, bukan usia ya, di 40 hari itu bulu kemaluan sudah sangat panjang, kemudian dipenuhi dengan kotoran, dan tentunya mengganggu seseorang. Dan ditakutkan ada najis yang hinggap di sana. Tidak menutup kemungkinan demikian, dan maka dicukur sebagai bentuk mentaati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, khitan, sunat. Ada pembahasan tersendiri dalam kitab ini seputar masalah sunat. Yang mana sunat adalah memotong ujung kemaluan laki-laki dan merobek ujung bagian atas kemaluan perempuan. Yang para ulama berbeda pendapat terkait hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah saja, hanya dianjurkan laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Dan itu memilih pendapat yang mengatakan bahwa sunat itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Adapun pendalilannya kita akhirkan karena ada bab khusus setelah ini, pembicaraan khusus permasalahan seputar al-khitan atau sunat. Kemudian yang ketiga, mencukur kumis. Mencukur kumis, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sunnah fitrah, bukan malah terbalik. Ya, yang dicukur bukan kumis, ya kumisnya dipanjangkan lalu jenggotnya dicukur. Dan ada pembahasan khusus masalah jenggot di setelah ini insyaallah. Nah, jemaah sekalian, mencukur kumis yang dimaksud kata para ulama sama saja baik dengan kalau bahasa itu mengerok, dikerok ya, dengan alat kerok-kerokan atau dengan gunting atau dengan apapun. Namun, wallahu a'lam, sepertinya perintahnya di sini adalah qassu yang maknanya menggunting. Maka kita nggak perlu capek-capek untuk mencabut-cabutnya. Tugasnya hanya memendekkan, menipiskan, bukan mencabut. Karena memang dengan dipendekkan atau ditipiskan, maka di wajah kita sebagai laki-laki masih ada bulu-bulu, ini itu dianjurkan. Dianjurkan bagi laki-laki untuk ada bulu pada wajahnya. Meskipun memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan berdasarkan kemampuannya. Yang memang tidak ada bulu-bulu di wajahnya pun tidak masalah. Namun untuk masalah kumis kita tidak cabut semua, kita tipiskan saja. Resikonya kalau ditipiskan itu kan masih ada kumisnya, nggak ada masalah, memang itu perintahnya. Dan kita juga nggak perlu takalluf membebani diri karena tidak mau tumbuh kumis lagi, akhirnya menggunakan obat-obat perontok kumis misalkan. Jadi oleskan obat perontok kumis sehingga kita nggak bisa punya kumis lagi selamanya. Tidak, nggak perlu demikian. Karena tidak ada syariat Islam yang turun dalam rangka memberatkan. Tidak ada syariat Islam yang turun dalam rangka membinasakan. Menggunakan alat atau menggunakan bahan kimia perontok kumis tentunya ada madarat bagi tubuh, pasti ada bahaya bagi tubuh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidaklah menurunkan Quran kepadamu agar engkau binasa, tidak. Syariat Islam tidak ada yang datang dalam rangka membinasakan kita, tidak ada. Semua syariat Islam sangat mudah untuk dipraktekkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka perintahnya cukur saja. Kemudian yang berikutnya mencabut bulu ketiak, jemaah sekalian. Mencabut bulu ketiak kata para ulama kalau sekiranya tidak bisa, maka kita boleh hanya mengguntingnya saja, tidak sampai mencabut.
Kalau mencabut kira-kira dirasa sakit, maka kita boleh hanya mencukurnya saja, memendekkan bulu ketiak. Di antara manfaatnya adalah menghilangkan bau badan, yang tentunya insya Allah dengan badan yang wangi dan tidak berbau, insya Allah merupakan bagian dari adab seorang muslim ketika berpapasan dengan muslim lainnya. Dan kita dilarang untuk berpapasan dengan membawa bau-bau tidak sedap, baik bau badan, bau mulut, dan bau-bau lainnya. Ditakutkan mengganggu kaum muslimin, sehingga kalau ada kaum muslimin yang terganggu, maka otomatis malaikat pun terganggu. Kata Nabi SAW, "Man akala basalan aw thawman," barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih mentah, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam, karena malaikat akan terganggu ketika ada manusia yang terganggu. Ketika kita mengganggu seseorang dengan bau mulut kita, mengganggu seseorang dengan bau badan kita, mengganggu seseorang dengan kezaliman-kezaliman kita yang lain, na'udzubillah, malaikat pun merasa terganggu. Dan ditakutkan mereka mendoakan keburukan kepada kita, atau ditakutkan para manusia yang terganggu tadi mendoakan keburukan untuk kita. Kemudian yang kelima, taqlimul aghfar, memotong kuku. Memotong kuku merupakan perkara sunnah yang ditekankan oleh Nabi SAW dalam rangka menjaga kesehatan kita tentunya. Didapati dari sini menunjukkan bahwasanya Islam merupakan agama yang sangat perhatian terhadap kebersihan dan kerapihan. Bahkan Islamlah yang pertama kali memperhatikan masalah atau memperhatikan urusan kebersihan. Islamlah yang pertama kali mencanangkan segala macam terobosan-terobosan yang mengarah kepada kebersihan dan kerapihan. Segala terobosan-terobosan, ide-ide atau apapun yang menjurus kepada kebersihan, kerapihan, melainkan Islam sudah lebih dahulu mengerjakan dan memerintahkan pemeluknya untuk mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari pernyataan bahwa memotong kuku merupakan bagian dari sunnah-sunnah fitrah, menunjukkan bahwasanya seseorang tidak layak untuk memelihara kuku tubuh sampai dia panjangkan dengan sengaja tanpa ada hajat yang mendesak. Ada beberapa orang dia memelihara kuku, ada yang hanya menyisakan di kelingkingnya. Untuk apa ini? Ngorek-ngorek apa? Ya, ada yang di jempolnya. Alasannya untuk membuka-buka sesuatu. Kalau untuk buka-buka sesuatu yang keras, kuku itu nggak kuat, malah bermabarat. Ya, untuk apa alasannya? Mengeluarkan kotoran hidung, ya. Alias ya udah gitu ya, atau mengeluarkan kotoran-kotoran apa? Tidak, ya maksudnya itu mengganggu. Kita akan makan menggunakan tangan, kita akan menjilat tangan itu. Sedangkan bagaimana kita ingin menjilatnya jika di tangan itu ada kuku yang panjang dan penuh dengan kotoran? Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, apalagi dalam masalah makan itu kan ini menyimpang sedikit ya. Sunnahnya setelah makan itu kan jilat jari jemari. Dan bagi yang punya istri, sunnah bagi istri untuk menjilat jari jemari suaminya. Ada manfaat besar karena di ruas atau di garis-garis jari jemari kita ini ada enzim-enzim yang jika dijilat nanti akan ditelan oleh kita, membantu lambung untuk mencerna makanan. Ya, kata para ulama, dan terdapat dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin yang disebutkan oleh para ulama demikian. Nah, maka bagaimana kita ingin menjilatnya kalau di kuku ini ada, atau di jarinya ada kuku yang panjang dan kotor? Tentu berpenyakit, berbahaya buat kesehatan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang memelihara kuku, hendaknya dia potong kukunya, dia pendekkan, dan dia boleh memilih waktu kapan saja untuk memendekkannya dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan jangan memeliharanya. Ada yang memeliharanya, memanjangkan, mewarnai, istilahnya mengkutek, apa istilahnya? Kutek, perempuan kutek. Baik, direkam Aliansi Kutek Indonesia protes ini ya. Enggak ya, kita nggak mengharamkan kutek juga.
Nanti saya bilang makan pete bau, aliansi perkumpulan fans pete Indonesia, aduh bahaya. Serba benar kita ngomong, kita sampaikan. Memelihara kuku bukan bagian dari tuntunan Islam, bukan bagian dari syariat Islam, bukan ajaran Islam. Maka yang memelihara kuku potong dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalau perempuan mengkutek dalam keadaan mereka sedang menstruasi, ya tidak masalah karena mereka tidak wudu. Namun ketika menstruasinya selesai, ya, kutek yang waterproof, yang anti airnya segera dia rontokkan agar ketika wudu tetap wudunya sah. Nah, jemaah sekalian rahimahullah, mungkin timbul pertanyaan, di hari apa sunnah memotong kuku, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak? Di hari apa sunnahnya? Hari apa? Jumat atau malam Jumat? Ya. Masyarakat mengira sunnahnya hari Jumat. Motong kuku sunnahnya Jumat. Kenapa? Tumbuhnya biar bagus. Sebagus-bagusnya tumbuh tadi potong lagi. Motong rambut tuh hari Jumat. Kenapa? Nanti tumbuhnya bagus. Yang tengah dicukur lagi sama saja. Ternyata tidak ada hari khusus untuk bebersih. Tidak ada hari khusus untuk memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Tidak ada hari khusus. Namun kalau seseorang ingin memotongnya di hari Jumat, ya silahkan. Tapi jangan mengkhususkan sampai ada dalil yang menyatakan demikian. Karena hukum asal perbuatan bebersih itu adalah mubah, boleh. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang kewajibannya, kesunahannya, serta hari-hari khusus di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau di hari Jumat dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW, ma min 'abdin muslim, tidaklah ada salah seorang hamba muslim yatatahharu mastata'a min tuhrin, bersuci semampunya. Tidaklah seorang hamba muslim bersuci semampunya. Thumma yaddahinu min duhni baitihi, kemudian memakai minyak rambut. Kemudian yamussu min thaybi baitihi in kana lahu thayb, kemudian memakai minyak wangi dari rumahnya kalau dia punya minyak wangi. Walam yakhruj illa al-jumu'ah, dan tidaklah dia keluar dari rumah melainkan untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, ada anjuran bebersih pada hari Jumat. Tidaklah seorang hamba muslim bebersih semampunya. Kemudian pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, kemudian keluar menuju masjid untuk sholat Jumat, bukan numpang ngadem. Ya, rapi-rapi, pakai jubah, pakai sorban, datang ke masjid, imam baru salam tidur. Pulang-pulang ke rumah bilang ke istrinya, aduh capek habis dengerin khutbah kelamaan, kepanjangan khutbahnya, capek. Faedahnya apa? Gitu lah pokoknya. Tidur padahal gitu. Ya, ini pada nunduk kan kepalanya, kita yang ceramah kan pada nunduk, bawa kepala sedih, apa-apa, ini Masya Allah. Bong-bong udah ikomat, cepet ya khutbahnya, udah komat aja ya. Yang disalahin khotibnya, khotib ini cepet banget khutbahnya, enak. Bukan enak, masjidnya adem gitu. Nah, keluar ke masjid untuk sholat Jumat. Walam yufarriq baina itsnain, kemudian datang dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Saya mau ke saf depan, padahal sudah penuh. Nyempil bahasa kita, nyelip. Memisahkan dua orang yang sedang duduk, nyempil di situ. Ini tidak ada dalam sholat Jumat. Thumma ansata idza takallama al-imam. Kemudian diam, konsentrasi dengarkan khutbahnya imam. Tidak main kerikil, tidak main handphone, tidak ngobrol, dengarkan khutbahnya imam. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu, min jum'atin ila jum'atin ukhra, dari Jumat ini ke Jumat yang lain. Wa zida thalathata ayyam, dan ditambah 3 hari. Artinya mendapatkan ampunan dari Allah selama 10 hari. Masya Allah jemaah. Cukup dengan apa? Bebersih semampunya, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, kemudian niatkan ikhlas untuk sholat Jumat, kemudian tidak menzalimi orang yang sudah duduk duluan, memisahkannya, kemudian diam konsentrasi.
Nah, di sini ada anjuran bebersih sebisanya. Kalau kita mau motong kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan di hari Jumat boleh tidak? Boleh, tapi jangan khususkan. Karena yang namanya bebersih tidak mesti motong kuku. Kan boleh, bisa mandi saja. Bahkan sebagian ulama berpendapat mandi Jumat tidak wajib, makanya bisa dengan wudu saja. Sebisa kita. Kalau yang bisa mandi, sebisa mungkin. Nah, jadi menunjukkan tidak ada hari khusus. Sudah azan ya? Baik, kita akan teruskan setelah sholat Isya. InsyaAllah, dan jika ada pertanyaan silahkan dipersiapkan, kita akan jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita teruskan sedikit masih seputar sunnah fitrah. Telah kita sampaikan bahwasanya sunnah fitrah dalam hadis pertama di bab ini dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz tertera ada berapa sunnah fitrah? Ada 5. Pertama apa? Mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang kedua sunat khitan. Yang ketiga mencukur kumis. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Yang kelima memotong kuku. Dan telah kita sampaikan bahwa tidak ada hari khusus yang dianjurkan untuk melakukan ini semua. Hanya saja secara umum di hari Jumat kita disunnahkan untuk bebersih, memaksimalkan penampilan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat agar kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Karena berbeda jemaah sekalian menunaikan ibadah sholat Jumat dalam keadaan dengan persiapan yang tidak matang dengan menunaikan sholat Jumat dengan bebersih yang sempurna. Bedakan ketika kita sholat Jumat dengan wudu saja atau sholat Jumat dengan mandi dan wudu maksimal, bebersih yang maksimal. Tentu ada perbedaan rasa kekhusyuan di sini. Barang siapa yang dia sholat Jumat hanya dengan wudu saja, tentunya memang dia semangat, dia ikhlas karena Allah. Tapi tentu insya Allah jauh lebih semangat lagi kalau sebelum sholat Jumat dia membersihkan dirinya dengan sempurna. Ya, baik. Membersihkan dirinya dengan sempurna seperti mandi, kemudian berwudu, termasuk mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, memotong kuku, memakai minyak wangi dan seterusnya. Jiwa kita akan lebih siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan ada keyakinan khusus terkait masalah ini. Begitu pula terkait masalah jari yang mana dulu yang harus kita potong kukunya. Apakah jari-jari tangan kanan dulu atau jari-jari tangan kiri dulu? Ditinjau dari kemuliaan, maka mulia sebelah kanan. Tapi di sisi lain memotong kuku berarti kita akan mengeluarkan kotoran. Mengeluarkan kotoran identik dengan yang sebelah kiri. Mana yang harus kita dahulukan? Kemudian jari jemarinya, jari apa dulu? Apakah telunjuk dulu, atau tengah dulu, atau jempol, atau ibu jari dulu, dan lain sebagainya. Dan faktanya tidak ada dalil khusus yang menyatakan ada anjuran jari-jari khusus yang harus dimulai untuk dipotong kukunya. Tidak ada. Adapun secara umum Rasulullah SAW suka atau menyukai perbuatan-perbuatan baik dimulai dari sebelah kanan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka sebelah kanan, suka mendahulukan yang kanan-kanan. Dalam hal apa? Dalam hal-hal yang syarif, yang positif, yang baik, yang mulia. Seperti apa? Tuhurihi, dalam bersuci atau bebersih. Ketika berwudu, ketika mandi, beliau dahulukan yang kanan-kanan. Jebar-jeburnya nggak asal-asalan. Beliau guyur yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Ketika tarajjulihi, menyisir rambut, Nabi SAW menyisir rambut beliau yang panjang dengan sebelah kanan dulu, kanan, tengah, kemudian kiri. Wa tana'ulihi, dan ketika memakai sandal atau alas kaki, beliau mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, barulah sebelah kiri. Nah, di sini secara umum Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan-kanan. Namun kalau sekiranya kita memulai dari yang sebelah kiri, kira-kira boleh tidak? Boleh tidak? Motong kuku kiri dulu. Boleh, nggak dosa. Kasihan sekali kita. Motong kuku gara-gara sebelah kiri itu dosa. Motongnya nggak sah. Gimana ini? Memberatkan sekali. Memang ada inisiatif sebagian ulama yang mengatakan bahwa dianjurkan yang dipotong terlebih dahulu adalah jari musabbihah. Musabbihah itu jari yang digunakan untuk bertasbih, yaitu jari sababah, telunjuk. Disunahkan, dianjurkan yang telunjuk dulu, kata sebagian ulama. Setelah tunjuk baru apa? Kemudian ibham, ya, ibu jari, lalu tengah, lalu manis, kemudian kelingking. Sebagian mengatakan demikian, dan sebagian mengatakan urutan-urutan tertentu, dan faktanya secara dalil tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan anjuran memotong kuku dari jari-jari tertentu. Kalau kita mau random, mau ngacak kelingking dulu, kemudian jari manis, kemudian jempol, boleh kira-kira? Boleh, gak ada masalah, karena tidak ada ketentuan khusus dan kita tidak berdosa dengan itu sampai ada dalil yang menyatakan tentang kewajibannya. Hukum asal memilih telunjuk, hukum asal memilih jempol untuk dipotong duluan kukunya, ini mubah, boleh, karena menyangkut adat kebiasaan sehari-hari. Maka adat kebiasaan dihukumi mubah, boleh, sampai ada dalil yang menyatakan tentang kewajibannya. Jelas sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tanya biar lama ya. Silakan, Pak. Di luar 6, Pak. Karena kan kita di lingkungan kita tuh di tempat umum, di kantor, tempat pelajaran, kita pulang ini kan proses itu begitu ya. Ya. Karena kita suka khawatir gitu. Nah, airnya tuh dipakai ke keluarga kita. Baik. Kan kalau di kantor tuh kita pakai baju dan celana tetapi baru sholat. Nah. Itu gimana cara menghindari was-was itu? Baik, insya Allah. Terus kan sedangkan pernah dengar hadis juga kalau Rasulullah melewati 2 kuburan. Nah. yang salah satunya disiksa karena tidak bersih. Baik, barakallahu fiik. Nah. Jadi kita temukan beberapa tempat-tempat kencing berdiri di fasilitas-fasilitas umum, termasuk di masjid sekalipun. Urinoir namanya. Nah, apa hukum kencing di urinoir? Saya nggak langsung bilang haram, minta dulu ya. Di skip. Saya nggak bilang haram ya. Namun ada baiknya kalau kita masih bisa kencing di toilet tertutup, itu lebih utama. Kenapa demikian? Pertama, Rasulullah SAW itu nanti ada babnya di sini. Nanti setelah bab ini ya, insya Allah ada beberapa bab lagi insya Allah. Rasulullah SAW itu beliau ketika buang hajat menjauh sampai tidak ada yang tahu beliau kemana. Ya, kata para sahabat Nabi SAW apabila ingin buang hajat, beliau yataghayyaba fala yura. Tidaklah beliau buang hajat sampai beliau yataghayyab, menghilang, sehingga tidak ada yang bisa melihat beliau. Kenapa menghilang? Artinya menutup diri. Jangan sampai ada beliau terlihat dan jangan sampai aurat terlihat.
Nah, kencing di tempat terbuka, memang di posisi urinoir itu kan yang kita lihat punggung orangnya. Betapa banyak orang-orang di musola atau masjid yang ada urinoirnya. Dia buang air kecil di urinoir tadi sambil mengangkat sarungnya. Sarungnya diangkat sampai sepaha. Ya, jadi kita memang melihat punggungnya, tapi dia mengangkat sarung sampai sepahanya. Paha aurat bukan? Al-fakhid aurat, paha itu aurat. Sehingga dia memang alhamdulillah kemaluannya tidak terlihat, tapi pahanya terlihat. Yang kedua, orang-orang di sampingnya yang juga sedang kencing, apakah dijamin bahwa dia tidak akan melihat? Belum tentu. Kan yang namanya buang air kecil itu kan kita akan pegang kemaluan. Setelah itu kita akan membersihkannya. Lalu proses memasukkan kemaluan ke dalam celananya, apakah ini tidak terlihat? Belum tentu, siapa tahu terlihat. Nah, jadi yang pertama menjauh adabnya. Yang kedua, dilarang memperlihatkan aurat. Nabi SAW bersabda, la yanzurur rajul ila auratir rajul. Seorang laki-laki enggak boleh melihat aurat sesama laki-laki. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Perempuan pun enggak boleh melihat aurat sesama perempuan. Nah, kencing di tempat berdiri atau tempat terbuka ditakutkan menyebabkan aurat terlihat. Yang ketiga, cipratannya. Kita yang kencing di kloset aja, di lubang toilet yang jauh, jarak antara kita berdiri dengan lubang toilet jauh, kadang-kadang masih nyiprat. Apalagi urinoir. Setahu saya urinoir itu kan nggak dalam kan. Kira-kira nyiprat nggak? Saya yakin nyiprat, saya yakin. Ya karena ya air kencing itu kan masih nyiprat. Kita jauh aja, kita udah ukur jauh, masih nyiprat. Nggak ukur juga sih, otomatis. Nggak sampai ngukur-ngukur kayak tendangan bebas gitu, enggak. Ya kita langsung kencing itu masih nyiprat kan. Apalagi urinoir kan dekat sekali. Kita dekatkan pinggang kita, terus urinoir paling sedalam apa sih dia? Sejengkal atau sejengkal lebih ya. Pasti nyiprat, yakin saya. Entah nyipratnya ke baju atau ke celana. Nah, kecuali kalau memang kita bisa mengkondisikannya. Kebetulan nggak ada orang. Dan ada urinoir yang antara satu dengan yang lainnya ada fiber, ada penjaganya, ada penutupnya, sehingga kita nggak bisa kelihatan oleh orang di samping. Kita bisa agak jauhkan jarak antara kita kencing dengan urinoirnya. Mungkin begitu kan. Namun ditakutkan ada cipratan-cipratan dan kita nggak sadar dia kemana saja cipratannya karena posisi kita nggak bisa melihat dengan sempurna. Nah, oleh karena itu sangat fatal kalau ada cipratan yang mengena kepada pakaian kita ketika kencing. Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Lalu Nabi SAW diwahyukan bahwa penghuni kuburan tersebut sedang disiksa. Penyebab disiksanya bagi penghuni pertama adalah fakana la yastatiru 'inda baulihi, tidak menutup diri ketika buang air kecil. Di antara makna tidak menutup diri ada pada redaksi yang lain tidak cebok. Yang ketiga adalah tidak maksimal kebersihan, tidak memaksimalkan kebersihan. Artinya dia cebok tapi enggak bersih. Termasuk tidak menjaga kecipratan. Nah, ditakutkan tidak cebok tapi tidak maksimal, tidak menjaga kecipratan-cipratannya dan tidak menutup aurat, ini merupakan penyebab seseorang terancam mendapatkan azab kubur. Maka ada baiknya kalau kita bisa hindari kencing berdiri itu, kita hindari. Kalau kencing berdirinya boleh, kita akan melalui hadisnya nanti insyaallah. Kencing berdiri boleh, enggak ada masalah. Ya, adapun kencing di urinoir tadi, tempat kencing berdiri tadi menyebabkan aurat terlihat dan seterusnya, ada baiknya menurut hemat kami kalau kita bisa mencari toilet yang tertutup itu lebih baik. Kalau tidak ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan berdasarkan kemampuannya. Maka yang mau di urinoir silahkan dengan syarat darurat tidak ada kamar mandi. Namun bagi yang tidak darurat hendaknya memilih toilet kamar mandi, kita bisa lebih maksimal. Wallah, jelas ya. Baik. Ada lagi yang lain? Coba. Ceboknya maksudnya? Ya? Oh baik. Afan gimana?
Gimana? Cucinya mungkin bisa karena ada yang cuci sampai celananya besar. Oh, cipratannya. Kenapa? Oh, nyuci kemaluan sampai basah. Apa hukumnya gitu maksudnya? Oh, baik. Kita jadi memang adab dan inisiatif dari para ulama setelah buang air kecil itu jangan langsung bergegas pakai celana kan. Pertama, cebok itu wajib hukumnya. Ya, al-istinja itu wajib cebok. Karena termasuk ancaman bagi orang yang tidak cebok adalah dia akan mendapatkan azab kubur kan. Nah, yang kedua, kita harus bebersih atau istinja atau cebok dengan maksimal dengan menggunakan air. Atau boleh menggunakan benda-benda yang mirip seperti air tugasnya, seperti bebatuan atau benda-benda padat lain dengan minimal 3 buah batu. Boleh dengan tisu, dedaunan atau apapun selain tulang dan kotoran yang telah membatu. Nah, kemudian setelah itu apakah sudah? Tidak, masih ada sunnah lagi yang selanjutnya, yaitu mencipratkan air ke kemaluan dan sekitar kemaluan. Jadi bukan dengan gayung yang diguyur, tidak. Kalau bisa dengan tangan kiri saja, tangan kiri lalu untuk cebok itu lebih utama agar tidak terjadi basah-basah dan lebih efisien menggunakan air kan. Dengan telapak tangan kiri kita bisa menggunakan air yang minim, kalau dengan diguyur kan segayung habis. Nah, setelah itu kita ambil air, cipratkan ke kemaluan dan cipratkan ke luar pakaian boleh. Untuk apa? Menghilangkan keraguan-raguan. Agar nanti ketika sholat, oh ini basah-basah apa? Jangan-jangan cipratan kencing, langsung hilang keraguan-raguannya. Kenapa? Karena setelah cebok tadi kita sudah percikkan. Nah, jadi kalau terlanjur basah misalnya, insya Allah nggak ada masalah. Karena basahan yang dimaksud basahan yang terjadi karena air untuk istinja tadi kan, bukan basahan karena air kencing yang begitu banyak. Insya Allah nggak ada masalah. Boleh, mau malam jelas ya. Yang lain? Ada lagi? Fadhil. Oh, apa alat pengerok ya. Ya. Baik. Boleh. Jadi di antara makna natfun adalah mencabut. Tapi kalau kita nggak bisa mencabut karena sakit, boleh dengan taksir, memendekkan. Boleh juga dengan halq, membotak. Artinya dengan dicukur habis. Boleh dengan alat pencukur jenggot tadi, ya kita boleh, atau alat cukur kumis tadi. Yang penting tujuannya adalah menghilangkan bulu ketiak. Dan sebisa kita, semampu kita. Ketika memang masih ada bulu-bulunya yang nggak bisa dihindari karena kita nggak bisa memotongnya karena motong sendiri begitu sulit, misalkan, maka biarkan sudah. Asalnya cabut, tapi para ulama memberikan keringanan, boleh dicukur saja. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ada lagi? Cukup? Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan bacakan hadis yang kedua yang berisikan tentang 10 macam sunnah-sunnah fitrah. Semoga Allah berikan kemudahan. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.